Ya, pemirsa, tahukah Anda ternyata besaran persentase porsi belanja generasi milenial Indonesia ini lebih banyak mengalokasikan pendapatan mereka untuk kebutuhan sekunder dibandingkan dengan kebutuhan pokok yang rutin di setiap bulannya. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, rekan saya Ade Mulia akan memaparkannya untuk Anda. Silakan, Ade. Ya, baik Zaki Arfan dan pemirsa, ini akan kita bahas soal consumer behavior dari generasi milenial. Ini menjadi penting pemirsa karena kalau kita lihat dan juga kita perhatikan sekarang semua stakeholder yang ada di negeri ini mulai dari BUMN, kementerian, industri, swasta dan juga pemerintahan saat ini sudah melirik sangat memprioritaskan apapun yang mereka keluarkan untuk generasi milenial. Dan ini menjadi krusial dan juga kita berharap bahwa generasi milenial ini tidak hanya menjadi komoditas politik saja tetapi juga kita membacanya sebagai aset dan juga sebagai potensi untuk melirik dari sektor ekonomi dan bisnis. Kita akan lihat data yang kami peroleh ini adalah data yang dilansir atau dari kartu kredit, penggunaan kartu kredit Bank of America Merrill Lynch, di mana kita sepakati terlebih dahulu bahwa generasi milenial ini adalah generasi yang lahir di antara tahun 1977 hingga tahun 1995, di mana porsi belanja generasi milenial adalah 23,8% dari anggaran mereka gunakan untuk mengkonsumsi makanan dan juga leisure dan juga nongkrong di kafe dan juga restoran. Itu 23,8%. Hal ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu generasi X yang hanya mengalokasikan anggarannya yaitu sekitar 17,7% dari anggarannya untuk nongkrong, makan dan segala macam di restoran. Jika dibandingkan dengan generasi yang jauh lebih dulu juga yaitu generasi baby boomers menghabiskan atau mengalokasikan anggaran 12,8% saja untuk kegiatan di restoran atau kegiatan konsumsi di restoran dan juga kafe dan juga tempat-tempat nongkrong lainnya. Lalu kemudian untuk bahan makanan, generasi milenial ternyata mengalokasikan anggarannya hanya 21,7% saja. Ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan generasi baby boomers yang mengalokasikan 27,2% anggarannya untuk membelanjakannya untuk bahan makanan. Hal tersebut tentunya dengan berbagai macam pertimbangan. Pertama, dengan generasi milenial, generasi baby boomers atau generasi yang lebih tua dari generasi milenial sudah memiliki dapur, sudah memiliki properti, lalu mereka juga sudah memiliki concern terhadap kesehatan dan juga kebersihan dari makanan tersebut. Berbeda dengan yang kemudian dilakukan oleh generasi milenial. Next, kita akan melihat bagaimana generasi milenial juga ternyata mendominasikan atau memprioritaskan untuk hobi, traveling dan lain-lain. Yaitu mereka mengalokasikan sekitar 18,5% anggaran mereka untuk hobi. Mulai dari traveling, kemudian juga fotografi, kemudian juga videografi dan lain-lain. Ini dibandingkan dengan bahan bakar atau transportasi, mereka mengalokasikannya hanya sekitar 10,8% untuk bahan bakar dan juga transportasi. Kita juga melihat berikutnya porsi belanja generasi milenial untuk pengeluaran lazim dan rutin, mebel, rumah dan properti serta obat-obatan. Ini kita bisa lihat generasi milenial untuk pengeluaran rutin mengalokasikan 17,7% dari anggarannya, sementara untuk mebel dan rumah atau properti hanya 4,5% saja. Ini juga bisa dilihat mungkin karena usia mereka masih muda sehingga mereka belum memikirkan untuk properti, namun ini juga menjadi concern tersendiri. Bagaimana kemudian data dari Bank of America ini juga menunjukkan bahwa mereka membeli properti dengan menggunakan uang dari orang tua. Untuk obat-obatan hanya 3%. Jadi mereka memang hanya berpikir untuk kebutuhan sekunder, untuk kesehatan dan juga properti. Mereka tidak terlalu memprioritaskan dua sektor ini dan dua hal ini. Kita akan kembali bersama rekan Zaki Arfan untuk membahasnya lebih lanjut. Ade, memang ini satu generasi yang saat ini sedang banyak diperbincangkan terkait dengan perilakunya begitu. Dan generasi milenial, pemirsa, saat ini sangat menggantungkan informasi dari dunia digital, informasi dari dunia maya menjadi panduan dari gaya hidup generasi milenial. Bagaimana kita melihat generasi milenial saat ini? Kami telah terhubung melalui Skype bersama dengan pemerhati generasi langgas atau milenial, Yoris Sebastian. Selamat siang, Mas Yoris. Ini kalau boleh digali sebenarnya seperti apa sih perilaku dari generasi milenial ini sendiri? Iya, Saskia, dia kan generasi ini memang berubah ya. Mereka sangat terpengaruh, bukan lagi kalau dulu mungkin saya generasi X itu sangat terpengaruh sama peer to peer, sama temen gitu ya. Kalau sekarang mereka terpengaruh oleh social media pressure. Jadi apa yang dia lihat dari teman-temannya itu akan mempengaruhi
apa yang akan dia lakukan. Jadi bukan lagi dia harus kenal, tapi benar-benar apa yang dia lihat dari orang-orang seumuran dia di sosial media itu yang akan mempengaruhi gaya hidup mereka. Baik, kemudian Mas Yoris, Anda menyebut generasi milenial adalah generasi terbaik di era yang terbaik. Ini maksudnya seperti apa, Mas? Oh iya, jadi maksudnya saya melihat ya potensi dari generasi milenials ini bukan hanya dari angkanya yang besar, juga tentunya karena pendidikan sudah lebih maju, juga karena teknologi yang lebih maju. Kita bisa lihat dari kebetulan saya pas buku itu ditulis udah 8 tahun di OMG Consulting, begitu banyak proyek-proyek kita bersinggungan sama generasi langgas atau generasi millennials, dan saya lihat mereka memang benar-benar jauh lebih maju daripada generasi X, generasi saya misalnya. Kalau kita melihat pola atau perilaku tadi yang seperti dipaparkan rekan saya Ade begitu ya. Kalau mungkin generasi sebelumnya lebih memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan premier dibandingkan sekunder, tapi kita melihat bahwa generasi milenial ini sangat memprioritaskan kebutuhan sekunder mereka, mulai dari nongkrong begitu ya, kemudian juga hobi-hobi seperti traveling. Kalau kita lihat ke depannya, nantinya ini akan mengubah permainan atau pola seperti apa ini dalam dunia mendatangnya? Iya, nah ini dia. Kalau dulu generasi X masih bisa diatur ya, karena jumlahnya kecil, bisa diatur oleh baby boomers, bisa diatur oleh industri. Kalau sekarang bisa terlihat bahwa memang millennials ini dengan bebasnya mereka bisa mengatur industri atau mendikte industri. Jadi bisa jadi misalnya dulu kita waktu kecil diingetin sandang, pangan, papan gitu ya. Kalau sekarang saya nggak tahu, mungkin sempat hilang di pendidikan gitu ya, tapi intinya sekarang mereka kan bukan lagi papan yang utama, dan ini yang masih terus teman-teman di properti lagi masih terus mencari cara untuk menyadarkan millennials. Tapi saya bilang ini saya masih di persimpangan, masih 50-50 gitu ya. Apakah memang millennials ini harus punya properti atau memang dia harus menganggarkan aja sepanjang hidupnya itu pada saat nanti dia sudah tidak tinggal sama keluarga, dia hanya menganggarkan biaya tinggal. Ini kan yang kadang-kadang ada konsep di generasi baby boomers ataupun di generasi saya X itu masih ada semacam stigma bahwa kita tuh harus kerja, harus punya properti, kita harus mengumpulkan uang supaya punya papan. Nah sebenarnya papannya buat apa? Buat warisan. Nah ini kalau di millennials kayaknya mereka tidak mengenal warisan, dia yang penting bisa hidup senang, dan tadi karena social media pressure ya larinya ke jalan-jalan, kuliner. Artinya memang generasi milenial bisa dikatakan powerful karena bisa membuat industri yang akhirnya harus menyesuaikan dengan mereka, seperti itu, Mas Yoris. Betul. Kalau kita melihat ini akan berlangsung berapa lama untuk generasi milenial ini? Terutama ini kan juga pasti pelaku industri juga meraba-raba dan melihat seperti apa untuk memproyeksikan ke depannya untuk bisa memenuhi dari generasi milenial ini sendiri. Ya akan terus ya, kayak tadi kan kasih contoh di Bank of America, saya juga punya contoh kemarin generasi langgas kita jalan-jalan ke Eropa, itu misalnya perhotelan itu sebenarnya udah mulai banyak digeser menjadi hostel, tapi hostel kekinian. Jadi anak-anak millennials ini dia kalau mau traveling dia nggak terlalu pentingin hotelnya apa, tapi dia lebih seneng tinggal di hostel, bukan hanya murah, tapi sekarang udah kekinian, ada banyak fasilitasnya, terus dia bisa kenalan satu sama lain. Nah itu di Eropa sih udah berjamuran hostel, di Amerika saya dengar akan, dan di Asia misalnya di Jepang udah mulai banyak hostel-hostel kekinian. Jadi bukan lagi hostel yang dulu hanya murah dan kurang bagus gitu ya kalau sekarang. Nah itu karena volumenya besar sekali, akhirnya itu bisa mengubah, dan saya dengar di Bandung sudah mulai akan ada beberapa player besar yang akan membangun hostel untuk millennials. Jadi ini baru satu contoh, belum kalau kita ngomong dari industri otomotif, dari industri tadi properti kan, hotel dan lain sebagainya, itu akan terdampak semua. Baik. Properti, hotel, kemudian juga industri lain ini menjadi berubah begitu ya dengan adanya pola perilaku dari generasi milenial. Saat ini yang menarik, Mas Yoris, juga tahun 2019 kita akan memasuki tahun politik. Kalau Anda melihat seperti apa sih sebenarnya perilaku dari generasi milenial untuk menghadapi tahun politik, terutama untuk memilih begitu ya pilihan mereka nanti mendatang, ini seperti apa? Apakah juga berbeda dari generasi-generasi sebelumnya? Pastinya berbeda, namun saya lihat mereka sudah mulai lebih
ini ya sudah lebih menyambut dengan senang gitu ya, karena sudah mulai beredar gitu statement-statement bahwa lebih baik